Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan yang baik dan sehat. Ibu berharap anak-anak ibu guru tetap semangat belajar dari rumah supaya ilmu kamu bertambah. Bertemu kembali dengan Ibu Eminda Surbakti. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran tematik tema 6 merawat hewan dan tumbuhan. Subtema 2 merawat hewan di sekitarku. Pembelajaran yang kedua yang ada di buku tematik halaman 51 sampai 59. Adapun yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama, kamu dapat menuliskan penggunaan huruf kapital pada kalimat. Yang kedua, kamu dapat menuliskan tata tertib ketika mengikuti pelajaran. Dan yang ketiga, kamu dapat melakukan gerakan lari sesuai pola. Sekarang, mari kamu belajar dengan sungguh-sungguh. Kita baca bersama-sama teks bacaan yang ada di halaman 51. Kamu ikuti ibu guru dari rumah ya. Ayah membersihkan kandang ayam. Lani juga ikut membantu. Kandang ayam terlihat bersih. Hal itu dilakukan agar ayam tidak mudah sakit. Anak-anak, mari perhatikan gambar berikut ini. Pada gambar tersebut ada ayah dan Lani sedang membersihkan kandang ayam. Mari kamu simak percakapan antara ayah dan Lani. Kandang ini perlu dibersihkan agar ayamnya tidak mudah sakit ya nak, kata ayah Lani. Ya ayah, aku akan selalu menjaga kebersihan kandang ayam ini dengan baik, kata Lani. Nah anak-anak, jika kamu memiliki hewan peliharaan, kamu harus membersihkan kandangnya. Kenapa kandangnya harus dibersihkan? Supaya hewan peliharaan tidak sakit. Jika kandangnya kotor, pasti banyak kuman, banyak penyakit yang bisa menyerang hewan peliharaan kita. Sekarang, buatlah pertanyaan berdasarkan percakapan Lani dan ayahnya. Misalnya pertanyaannya, mengapa kebersihan kandang ayam harus dijaga? Jawabannya, supaya ayamnya tidak sakit. Anak-anak, di sini ada teks cerita di mana kamu harus melingkari penggunaan huruf kapital yang tidak tepat. Pada pembelajaran sebelumnya, kamu telah belajar bahwa huruf kapital digunakan di awal kalimat nama orang, nama hari, nama bulan. Pada bacaan ini ada penggunaan huruf kapital yang tidak tepat. Di mana saja itu? Mari kita baca terlebih dahulu. Merawat ayam. Ayam perlu dirawat dengan baik agar tidak mudah sakit. Kandang ayam perlu dibersihkan agar lingkungan bersih dan sehat. Ayam juga perlu diberi makan secara teratur. Ayam juga perlu diberi vaksin agar tidak mudah sakit. Apa saja yang dilakukan Lani untuk menjaga kesehatan ayam peliharaannya? Ayo anak-anak, kita cari di mana saja penggunaan huruf kapitalnya yang tidak tepat. Yang pertama yaitu ayamnya pada kalimat yang kedua. A-nya ini seharusnya huruf kecil karena bukan di awal kalimat. Lalu yang kedua yaitu penulisan ayam pada kalimat yang ketiga. Karena ini awal kalimat seharusnya huruf A-nya huruf kapital. Baru selanjutnya adalah kata vaksin. Karena ini di tengah kalimat, maka penulisan huruf V-nya seharusnya huruf kecil, kecuali nama orang, nama hari, dan nama bulan. Berarti di sini penulisan huruf V-nya harus
V kecil. Kemudian penulisan Lani. Ini adalah nama orang. Jadi huruf L-nya harus huruf kapital. Dan yang terakhir yaitu penulisan ayam. Pada kalimat tanya, apa saja yang dilakukan Lani untuk menjaga kesehatan ayam peliharaannya? Karena ini bukan di awal kalimat, jadi seharusnya penulisan huruf A di sini harus huruf A kecil. Penulisan judul merawat ayam benar karena setiap awal kata dalam penulisan judul harus huruf kapital. Dari penjelasan Ibu Guru barusan, anak-anak kelas 2 sudah tahu penggunaan huruf kapital dengan tepat. Pada teks cerita yang sudah kita baca, ada pertanyaan. Pertanyaannya, apa saja yang dilakukan Lani untuk menjaga kesehatan ayam peliharaannya? Ya, yang dilakukan Lani yaitu diberi makan dan minum, kandangnya dibersihkan, dan diberi vaksin. Begitu juga jika kalian punya hewan peliharaan. Anak-anak, Lani memiliki kebiasaan yang harus dilakukan ketika memelihara hewan peliharaannya. Kita memiliki kebiasaan yang harus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai pelajar, kita memiliki tugas belajar. Kita berangkat ke sekolah untuk belajar di sekolah. Kita tidak boleh terlambat tiba di sekolah. Tiba di sekolah, kita memberi salam kepada guru. Sebelum mulai pelajaran, kita berdoa kepada Tuhan. Ketika mengikuti pelajaran, kita harus mematuhi tata tertib. Misalnya, memperhatikan petunjuk guru. Selain itu, kita juga harus menyelesaikan tugas dari guru. Tugas di sekolah bermacam-macam. Ada tugas berdiskusi tentang materi pelajaran. Ada tugas membaca dan menulis. Nah, itu tadi merupakan beberapa tata tertib yang harus dipatuhi ketika mengikuti pelajaran. Bagaimana dengan anak didikku guru? Masih ingatkah hal-hal yang dilakukan ketika mengikuti pelajaran? Dan masih ingatkah kalian tentang tata tertib? Ya, tata tertib adalah aturan yang harus kita laksanakan. Apabila kita melanggar, akan mendapat sanksi atau hukuman. Tata tertib ada berlaku di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Contoh tata tertib di sekolah, misalnya masuk sekolah tepat waktu. Karena kita ini daring, juga harus tepat waktu. Pada pukul 7.30 kita sudah mulai menonton video pembelajaran. Dan misalnya lagi mengerjakan tugas tepat waktu. Contoh tata tertib di rumah, misalnya bangun pagi pukul 6 pagi, lalu merapikan tempat tidur, seterusnya membantu ayah dan ibu. Nah, contoh tata tertib di masyarakat, misalnya mematuhi peraturan lalu lintas, lalu mengikuti kegiatan gotong royong. Nah, anak-anak yang terkasih, manfaat tata tertib antara lain yaitu 1. Melatih kedisiplinan. Yang kedua, melatih tanggung jawab. Yang ketiga, mengingatkan tugas-tugas sebagai pelajar. Yang keempat, melatih kejujuran. Yang kelima, menjaga kenyamanan lingkungan. Dan yang keenam, meningkatkan rasa kebersamaan. Yang ketujuh, hidup menjadi aman dan tentram. Lani memiliki kebiasaan berolahraga setiap pagi. Lani mengenakan pakaian olahraga. Lani melakukan pemanasan sebelum berolahraga. Nah, anak-anak, perhatikan gambar berikut ini. Gambar yang pertama, Lani melakukan gerakan jalan di tempat. Tidak berpindah tempat, hanya mengangkat kaki kiri dan kanan secara bergantian. Caranya yaitu tangan di pinggang, lalu kaki diangkat secara bergantian. Kanan kiri, dan seterusnya. Ini gerakan jalan di tempat.
Selanjutnya, gerakan lari ke arah depan. Gerakan ini gerakan melangkahkan kaki dan mengayunkan tangan. Jadi gerakan ini berpindah tempat. Jika kaki kanan kita melangkah, maka tangan yang diayunkan yaitu sebelah kiri, jadi berlawanan. Kita tidak boleh melihat kiri dan kanan. Kita harus melihat ke arah depan. Lalu gerakan yang ketiga yaitu gerakan lari berbelok-belok atau zigzag. Lari berbelok-belok seperti pada gambar berikut ini. Baiklah anak-anak yang ibu sayangi, demikianlah video pembelajaran dari Ibu Surbakti. Semoga dengan menyaksikan pembelajaran hari ini kamu dapat menggunakan huruf kapital dengan tepat. Kamu dapat menuliskan tata tertib di sekolah, di rumah, dan di masyarakat. Dan kamu dapat melakukan gerakan lari sesuai pola. Sekian pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Mari tetap jaga kesehatan dengan mematuhi protokol kesehatan. Memakan makanan bergizi, istirahat yang cukup, dan jangan lupa tetap berdoa kepada Tuhan supaya pandemi ini cepat berlalu. Terima kasih, Tuhan memberkati.